Dari PSR kali ini kita akan review film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ya, meskipun udah rilis sekitar 3 minggu ya, akhirnya kita baru coba nge-review dan rilis videonya. Mungkin agak sedikit boring atau bosen, tapi nggak apa-apa, kita coba review aja, kita cacah beberapa highlightnya aja. Multiverse of Madness atau Doctor Strange kedua ini melanjutkan kisah dari WandaVision. Jadi kalau teman-teman mungkin belum nonton WandaVision, apakah masih bisa menikmati? Ya, masih bisa, cuman akan kaget karena emang di first act aja udah langsung ditunjukin siapa villainnya, which is Wanda itu sendiri ya. Kemudian kita di sini akan dibawa ke multiverse. Mungkin gue nggak perlu ceritain plotnya lagi karena pasti udah spoiler di mana-mana dan teman-teman juga pasti udah tahu, udah banyak nonton bahan discussion. So gue nggak perlu banyak bahas soal plot, tapi mungkin yang bisa dikomen dari plot adalah sepanjang film ini sangat all over the place banget. Berharap memang Multiverse of Madness tuh means kayak bakal ketemu berbagai macam universe yang muncul kayak di trailernya ya, ketika sequence bergeraknya itu. Tapi ternyata kira-kira cuma ketemu di 2 atau 3 universe aja gitu. Dan ketemu sama beberapa karakter-karakter yang memang menunjukkan nih kalau MCU ini udah selebar dan seliar ini nih. Ketemu Illuminati dengan fancast John Krasinski, dengan Black Bolt-nya dari Agent of S.H.I.E.L.D. gitu, dengan Captain Carter dari What If, dan Captain Marvel-nya juga dari si Monica gitu, bukan dari si Brie Larson ya. Kemudian juga ketemu Sinister Strange yang juga dari What If atau dari mana nggak tahu juga. Intinya sih menunjukin kalau universe ada banyak. Cuma apakah ngeksplorasi semuanya? Enggak juga gitu. All over the place aja karena jump in jump out dengan point of view-nya dari Wanda. Makanya gue sangat amat agree dengan teman-teman yang bilang bahwa ini tuh lebih ke WandaVision the movie karena di sini banyak highlight Wandanya ya di sini instead of Doctor Strange-nya. Tapi nggak apa-apa juga sih, menurut gue tetap highlight utamanya di Doctor Strange gitu dengan si Christine ya gitu ya. I love you in every universe gitu. Bagaimana apapun yang dilakukan dia tidak bisa bersatu sama Christine. Itu yang ditampilkan juga di What If gitu. Sebenarnya membantu banget sih kalau teman-teman nonton serialnya. Jadi untuk getting the plot better jadi lebih mudah gitu. Nah, kalau dari sisi sutradara atau direktorialnya gimana? Sangat Sam Raimi sekali. Itu mungkin kata paling mudah untuk menjelaskan film ini. Horornya sangat Sam Raimi. Film ini dibawa ke arah horor ya, jadi bukan superhero pada umumnya. Biasanya kan plot-plot atau treatment-treatmentnya film-film MCU kan very generic lah gitu, superhero's journey. Di sini jadi beda banget gitu, very horror RSQ banget gitu. Jadi ketika kita nonton nih bener-bener wah beda deh, bener-bener dibawa ke level yang berbeda gitu, treatment yang berbeda, film yang sangat beda lah untuk sebuah film superhero gitu. Dan agak kaget juga sih ternyata bisa sehoror itu ya Wanda ya kalau misalkan di-push sedemikian rupa. Jadi selama ini mungkin kalau kita sebel sama beberapa film superhero MCU, kenapa kan nggak selalu sangar ini, kenapa nggak begini-begini? Ya salahkan direkturnya ya gitu. Kenapa nggak nge-push sampai segini? Atau mungkin juga salahkan produsernya, which is Kevin Feige. Kenapa nggak di-push sampai selevel ini? Agak kaget juga ternyata masih bisa tembus PG-13 ya. Padahal lumayan banyak gore-nya gitu, terutama yang awal-awal aja matanya kecongkel. Terus pas Wanda jalan, meskipun agak konyol gitu, jalannya agak pincang-pincang sambil berdarah-darah gitu. Dan agak ngagetinnya banyak banget. Cuma ya dapat lah horornya gitu. Salah satu konyolannya juga kematian Illuminati ya, meskipun agak mengecewakan Illuminati cuma dijadiin fodder doang. Cuma ya bagaimana dia mati meskipun konyol ya cukup sadis, harus diakuin gitu. So, directorial tribute to Sam Raimi-nya sih banyak banget. Bruce Campbell-nya muncul lagi, Evil Dead Reverence, terus cut transitionnya ala-ala Sam Raimi dan lain-lain lah gitu. Pokoknya karakternya dia banget lah gitu. And then dari sisi scoring sih Danny Elfman ini yang buat gue juga agak kaget, ternyata bisa di-push jadi sebegininya gitu ya. Salah satu action sequence terbaik di endingnya, bukan di ending ya, di bagian akhir Final Battle Strange dengan Sinister Strange menggabungkan scoring dengan battle sequence jadi bener-bener kayak poetic banget menurut gue final fight scene-nya. Dan ada beberapa part juga scene yang ketika muncul, ketika mau coba di highlighting langsung scoringnya masuk gitu. Dan ini bener-bener gue agak mixed feeling juga ya. Either ini sebenarnya cocok atau sebenarnya nggak cocok, cuma kita kayak seneng aja gitu bisa dibawa kayak gitu. Tiba-tiba jadi distorsi padahal lagi momen-momen
momen-momen apa ya, highlight, momen-momen of truth gitu, cuma dimainin distorsi, mainin momen-momen yang kayak rock gitu, rock progresif, padahal harusnya kan ini momen-momen yang harusnya orkestra tegang gitu, tapi dibuat kayak gitu. Cuma gue mixed feeling ya, apakah ini tepat atau enggak, tapi gue kayak seneng aja, beda banget itu gayanya gitu. Kalau mau ngomongin kontinuitas atau Easter egg atau konektivitasnya dengan MCU sih, gue nggak mau bahas di sini. Itu mungkin nggak masuk dalam penilaian gue. Ada ya bagus, nggak ada ya udah gitu. Tapi overall gue very enjoy banget dengan Wanda yang dibuat sesangar ini. Jadi battle-nya tuh bener-bener ya sangar banget gitu. Gue bisa highlighting beberapa scene yang mungkin bener-bener gue bikin amazed waktu nonton di bioskop. Awal-awal Wanda nyerang Wong and the gang, itu juga gimana cara dia brainwashing salah satu anak prajuritnya gitu ya, dari Wong, sorcerernya, terus gimana cara dibunuh-bunuhinnya, langsung tembak, dar-dor, masuk mirror dimension, jadi sesangar itu, keluar dari mirror dimension juga ngeri banget. Terus waktu di Illuminati jalan satu-satu ngebantai-bantain Illuminatinya pas jalan di lorong, ngagetin pakai bayangan. Banyak banget deh yang bagian-bagian seremnya gitu. Dan itu bener-bener puas, nggak main jump scare aja gitu, tapi bener-bener build the horror gitu. Horror kan is not about serem doang ya, tapi the disgusting feeling, kayak apa nih, what's next gitu. Itu menyenangkan sekali sih pas nonton ini gitu. Gua seneng dan enjoy kalau akhirnya ada film MCU yang berani lagi nih setelah Eternals. Gue pikir Eternals tuh udah yang paling berani gitu, ternyata ini lebih berani lagi gitu. So big applause untuk Sam Raimi. Tapi overall, again, kelemahannya tetap di plot, all over the place. Jadi menurut gue ini yang paling fatal sih. Seandainya bisa lebih rapi, seandainya bisa lebih mungkin punya banyak waktu dan durasi kali ya. Katanya kan ada Sam Raimi cut juga gitu. Jadi mungkin bisa lebih rapi lagi storytellingnya. Well, paling itu aja sih review gue untuk Doctor Strange. Mungkin untuk beberapa hal kayak sinematografi dan lain-lain, gue gak terlalu banyak komen. Iya bagus, tapi gak seperti ekspektasi gue. Ternyata cuma di bawah segini aja gitu, harusnya bisa di-push lebih lagi. Ya mungkin ada beberapa hal-hal minor yang gue nggak terlalu pengen bahas, itu kayak ya udahlah dibahas di channel video review lainnya aja. Well anyway, skor gue untuk Doctor Strange Multiverse of the Madness adalah 7,5/10. Thank you udah nonton, seperti biasa komen dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!